dari jelas-jelas dari korbannya cerita kalau memang dok sebenarnya DNA salmon itu ada DNA-nya. Saya pengen membuka itu, apakah betul ada DNA-nya? Kalau memang ada DNA-nya, ya, bahkan tadi saya bilang, saya berani kok, gitu loh, meminta maaf ya kepada terdakwa Richard. Apalagi tadi mengatakan bahwa saya memberi barang ilegal. Bila memang saya memberi barang ilegal, ya seharusnya kok aneh, NA sudah dicabut. Kalau NA sudah dicabut, kenapa terdakwa Richard tidak pernah melakukan penarikan? Sesimpel itu. Kenapa barang tersebut masih bisa dokter beli? Artinya apa? Dan pada saat nomor REQ pink ya sudah dicabut di Desember 2024, terdakwa Richard masih menjual Miss V stem cell di bulan Januari. Nah, ini kan tadi kan tidak tersampaikan di persidangan, gitu. Sementara sudah jelas NA-nya Bepom untuk REQ itu sudah dicabut per Desember, tapi Richard dengan batas-batasnya dia masih jual di bulan Januari. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya tidak melaporkan, ya kan, tidak terjadi seperti ini, tidak mungkin sampai detik ini saudara terdakwa Richard bisa masuk dan berhenti penjualannya. Seperti itu, ya. Dok, daerah terkesan banyak dari jawaban dokter yang mengatakan ini tidak ada kaitannya, tidak ada kaitannya, Ya. tidak ada kaitannya, itu bagaimana? Tidak ada kaitannya bagaimana? Maksudnya tidak ada kaitannya seperti apa? Produk WT itu produk dia, produk DNA salmon itu produk dia. REQ stem cell itu stiker. Itu memang bukan produk itu, tapi tempelan stiker dia. Bahkan yang namanya David Lee Thompson itu pun mengakui bahwa memang dia melakukan relabeling. Itu mengakui kepada saya, mengakui kepada dokter, dan dia bersedia untuk apa istilahnya, dia bersedia untuk bertanggung jawab. Ini sangat berbeda dengan kakaknya, sangat berbeda sekali. David dengan jelas, dok, saya mengakui memang saya melakukan relabeling terhadap WT. Saya melakukan pengemasan ulang terhadap DNA salmon. Saya melakukan penempelan terhadap Miss V stem cell. Ya, tetapi saya hanya disuruh oleh kakak saya. Nah, makanya tadi saya cek kan masalah CV. Nah, untuk apa? Untuk itu. Inilah bedanya karakter antara adik David Lee dengan kakaknya. David Lee bersedia bertanggung jawab. Sementara kakaknya sampai detik ini selalu mengelak. Ya, jadi di sini pun kalian bisa lihat. Cuman memang karena adiknya, ya bagaimanapun juga memang berhak saudara untuk mengundurkan diri. Tadi agak malam tadi pas awal ada lucu dokter minta dia buka wig gimana? Ya betul, karena memang yang dokter ketahui kan penggunaan aksesoris tidak bisa, termasuk seperti kacamata juga tidak boleh, gitu kan. Tapi terdakwa Richard boleh menggunakan wig aksesoris. Agak kecewa dokter lumayan, tetap nggak dibuka. Ya sebenarnya sih lumayan agak kecewa, tapi ya mungkin hakim memiliki Pandangan berbeda lah, seperti itu. Dok, dari Gansona bilang 200 M itu gimana tanggapannya dari dokter? Apanya? 200 M kata daerah. Itu gini, itu lucu banget. Ada yang bilang bahwa saya mengajak Ivan. Saya tidak kenal yang namanya Ivan. Dari mana saya kenal yang namanya Ivan? Ya, itu juga ini benar-benar. Jadi ada yang mengajak saya untuk bertemu dengan Ivan. Ya, untuk diajak mediasi. Kenapa? Karena Ivan pada saat itu, dok, saya dimintain tolong. Karena terdakwa DRL ini tidak punya teman, dia meminta tolong kepada saya. Nah, saya bilang maksudnya apa? Untuk damai. Nah, saya bilang saya nggak mungkin damai, kerugian masyarakat kan itu kan berapa? Kalau kita itu penjualannya berapa? Nah, kalau yang saya dengar dari stiker, itu saya hitung-hitung itu sekitar 250 miliar. Nah, kalau memang misalnya mau damai, ya kembalikan aja, itu hak masyarakat. Maksud saya seperti kenapa jadi putar jadi kayak begitu, seolah-olah saya minta 250 miliar. Maksud saya itu adalah kisaran kerugian, dan itu pun nggak masuk ke saya, gitu loh. Itu adalah audit yang akan dilakukan oleh BPKN, jadi bukan ke saya. Seperti itu. Jadi begitu mendengar angka 250 ya kita ketawa-ketawa aja. Ya udah, nggak usah lah, ngapain kita menanyakan soal jumlah uang, nggak usah, gitu loh. Karena memang biarkan dia mengganti kerugian tersebut. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, nggak usah, biarkan proses tetap berjalan.
Itu, tapi tadi kan dirubah, kan? Maksudnya terakhir saya semua tadi pada soal pengacara player bilang kalau nggak terima semua bukti-bukti dari dokter ditolak semuanya BAP. Nggak apa-apa. Jadi memang ini kan kejadiannya sudah cukup lama. Jadi banyak hal yang memang memang dokter itu lupa. Kan dilihat dengan BAP seperti itu. Tapi terus berjuang untuk semua ini ya melewati ini dokter. Terus bahkan kan dokter bilang, yang perlu kalian tahu ya sebenarnya ya, ini sangat janggal sekali. DNA salmon itu memiliki 3 nomor izin edar yang berbeda. Ya, coba tolong mana Cak, Cak, mana Cak? Kita tunjukkan, kita bongkar aja sekarang ke masyarakat. Betapa manipulatifnya terdakwa. Apa namanya Cak? Saya. Dokter siapa nih? Itunya mana tas? Tas aku nih. Tas gue mana tas? Tas. Terdakwa DRL. Coba sini, kamu keluarkan 3 bukti itu, Mbak Sini. Nah ini, ya jangan pada kaget ya. Ya, nah, ini fakta. Ini bukan opini atau dokumenter. Silakan Richard melaporkan saya. Ya, jadi di sini ada. Di sini kalian bisa lihat nomor izin edar NA. Belakangnya adalah 373. Namanya DNA salmon di rumah. Mereknya Godeskin. Pendaftarnya adalah Athena Group Industry. Hebat enggak? Coba tolong juga pegang. Ya, kalian bisa lihat ini. Ini harusnya tadi itu dipertunjukkan ini. Dia nggak akan bisa bicara, cuman karena saksi tidak diberikan kesempatan untuk menunjukkan ini. Saya ingin menjadikan ini bukti. Ya, dia bisa-bisanya mengakui bahwa red skin ya yang dirubah menjadi DNA salmon di rumah itu dibuat di PT Athena Group Industry, pabriknya sendiri. Yang kedua, NA yang kedua berbeda, belakangnya di 9716. Ya, ini dari akunnya sendiri, Godeskin by Athena. Oke? Nah, yang ketiga berbeda lagi, belakangnya 0051. Oke? Tahan. Coba. Yang lainnya lagi. Nah, ada lagi. Belakangnya 0018. Ini hanya terdakwa Richard yang bisa melakukan ini. Dari mana? Satu produk memiliki 4 nomor izin edar. Red skin. Izin edarnya adalah belakangnya 0051. Nah, di sini ada yang namanya 9716. Kalian tahu dari mana 9716? Ini adalah nomor izin edar yang dimiliki oleh PT Neo Cosmetic Industry. Ya, jadi dia seolah-olah produk DNA salmon itu diproduksi di PT Neo Cosmetic Industry. Sehingga keluarlah nomor izin edar ini ditempelkan di produk ini. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya harusnya ditampilkan. Jadi ini aneh. Hanya terdakwa Richard yang bisa melakukan ini adalah press release. Kalau yang ini juga tidak tahu. Jadi guys, yang lebih bahaya lagi, Athena Group Industry adalah pabrik yang dimiliki oleh terdakwa Richard. Yang saya ketahui. Dan dia bisa mengeluarkan nomor izin edar atas produk DNA salmon. Dan ini bisa tidak terdeteksi oleh BPOM. Kenapa? Karena pabriknya adalah pabrik sendiri. Kalau Neo Cosmetic Industry itu adalah pabrik orang. Jadi mudah sekali untuk menemukan ada kejanggalan. Ya. Begitu. Jadi ini seharusnya juga dijadikan barang bukti di persidangan. Terima kasih dok. Terima kasih banyak dok. Thank you.